Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktikum ujian sistem operasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Aditya Prastama dengan NIP 14624000166. Dan pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal praktikum sistem operasi ini menggunakan Linux Ubuntu. Sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan, video ini akan berisi dokumentasi langsung lengkap dengan perintah-perintah Linux, penjelasannya, fungsi pada setiap langkahnya. Langsung saja kita mulai videonya. Oke, pada soal pertama, di soal pertama ini pengolahan file dan izin akses ya. Jadi buat file bernama jadwal.txt, di dalam direktori dokumen berisi hak akses. Ini pertama, pemiliknya dapat membaca dan menulis, buat read and write. Lalu grup hanya bisa membaca, sama user lain dia tidak bisa mengakses sama sekali. Oke. Pertama itu kita coba pilih dulu. Di dokumen ya, dokumen. Masuk ke direktori dokumen dulu. Lalu di dalam dokumen kita akan buat file jadwal tadi menggunakan touch jadwal.txt. Terus habis itu biar filenya ini memiliki hak akses, itu menggunakan chmod. Nah, di sini saya menggunakan chmod bilangan number itu menggunakan 640 sesuai yang soalnya tadi. Nah, saya jelaskan sini kenapa 640 ya. 6 itu buat hanya bisa di read and write, hanya bisa dibaca dan diedit, ditulis. Itu buat usernya, buat ownernya. Terus yang 4 ini itu buat grup, hanya bisa dibaca. Sama yang 0 ini itu no access. Jadi untuk yang other, yang lainnya itu hanya tidak bisa mengakses apapun. Oke. Terus lalu kita coba lihat. Nah, sini yang tadi yang saya buat ya, ini hak aksesnya. Ini RW ini read and write sama read, terus yang addressnya tidak ada ya. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2 ini analisis log keamanan dan deteksi. Seorang admin ingin melihat perintah apa yang digunakan untuk melihat login berhasil sama login gagalnya ya. Jadi log keamanan itu. Oke. Pada soal kedua ini kita diminta untuk melihat login sama login berhasil sama yang gagalnya. Perintahnya itu
buat yang berhasil kita menggunakan las ini buat login berhasilnya, melihat login ini berhasil semua ya. Nah sedangkan yang gagalnya itu menggunakan las TP, ini harus pakai sudo. Nah ini riwayat login gagalnya ya, ini semua gagal. Oke. Nah di sini akan membaca lognya, login gagal yang login berhasil. Yang login gagal ini tadi menggunakan las TP, sedangkan yang berhasil itu menggunakan las. Oke, lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 ini keamanan dari sistem operasi ya. Nah ini soalnya ingin menonaktifkan akses login root melalui SSH sama melihat port yang sudah terbuka. Nah di soal ketiga ini itu kita buat dulu, kita disuruh menonaktifkan akses login user rootnya melalui SSH. Ini menggunakan buka dulu editor dari file etc, file SSH nya, SSH di config. Nah nano ini buat melihat membuka editornya. Nah di sini kan ini bekas saya kemarin buat menonaktifkannya. Kita tuh harus mengubah ini yang dari yes, tadinya kan yes ini. Nah ini diganti no. Oke, terus habis itu kita Ctrl O, enter, Ctrl X buat keluar. Ctrl O tadi buat save di editornya. Lalu kita restart sudo systemctl restart SSH. Nah ini berarti sudah di nonaktifkan login rootnya, mencegah orang lain dari luar bisa masuk. Terus buat melihat portnya yang soal B itu menggunakan SS tool. Nah ini buat melihat port yang sudah terbuka. Minta SS ini itu tools untuk melihat soket yang aktif, dan min-TUL ini buat tampilan TCP listening portnya dalam bentuk numerik ini. Oke. Terus yang terakhir di soal nomor 4 ini kita tuh diminta untuk membuat partisi baru, memformat dengan sistem file ext4 ini
lalu di mount ke directory mount ini. Oke, gimana caranya? Ini caranya. Pertama kita tuh buat file kosong dulu. Di sini cara membuatnya ini file kosong yang akan kita perlakukan sebagai disk ya, sama dengan dev of nama disknya, misal namanya disk contoh ini ya, img. Terus kita buat size nya menggunakan bs sub, kita 1M aja. Jadi 1M ini 100 MB. Lalu count 100 juga. Maaf saya salah ya, 1M ini itu megabyte nya. Nah ini itu 100 MB nya. Oke, kalau udah kita enter, ini akan muncul ya. Nah lalu setelah itu kita cek dulu apakah ada ls min ini ada ya, disk contoh. Lalu sekarang kita akan hubungkan file tersebut ke sebuah loop device agar bisa diperlakukan sebagai disk, seperti disk lah. Sudo dulu. Nah di sini memakai loose tab min f kecil, i nya besar, namanya tadi disk contoh. img. Oke. Nah loop setup ini itu buat menghubungkan file ke loop device nya, sedangkan min f ini tuh buat cari loop device kosong otomatis, dan p besar ini untuk partisi, membuat partisinya lah. Nah lalu habis itu kita untuk mengetahui loop device nya yang dipakai itu kita cek gunakan min c. Nah ini berarti memakai loop 14 ya, mati dokumen. Di situ kita format ke tadi soalnya itu ext4 ya, sama di mount juga. Kita sudo mkfs ext4 dev loopnya 14. Nah lalu ini udah berhasil ya. Nah setelah itu kita buat folder mountnya dulu, dir min p mnt data, kan disuruh ke data ya. Nah
di min P ini itu kalau sudah ada maka tidak akan error gitu loh. Oke, terus kita mount ke dalam directory ini, folder ini, dengan cara sudo mount dev berapa tadi lebih 14 ke folder nnt data. Oke, nah untuk ngecek hasilnya sudah apa belumnya itu menggunakan df -h tanda ini kan grep di data. Nah, ini sudah di mount ya, loop device tadi ini sudah ke mount di directory tersebut. Oke, kalau sudah selesai jangan lupa di unmount dan detect loop device nya untuk membersihkan ya. Itu buat nge-unmount nya menggunakan sudo unmount nt data. Nah, kini akan ke unmount. Sudo umum sudo. Nah, ini akan ke mount. Sudo setup start inti plus. Nah, oke. Oke, baik, itu dia seluruh jawaban dan demonstrasi praktikum ujian sistem operasi Linux Ubuntu-nya, mulai dari pengelolaan file dan izin akses, analisis log keamanan, konfigurasi SSH dan port, sampai simulasi partisi. Semoga penjelasan ini bisa membantu memudahkan pemahaman saya terhadap materi. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.